Selamat malam ya. Sebelumnya perkenalkan saya Rifki Maulana Fazri. Saya Azhari. Ya, kita dari mahasiswa UBP Karawang saat ini sedang observasi mengenai analisis UMKM yang ada di Karawang. Dan izin, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Mas terkait dengan penjualan pempek ya. Kalau boleh tahu dengan nama pemiliknya siapa? Saya Andre Firmansyah. Oke, dengan Bapak Andre Firmansyah ya. Asalnya dari mana, Mas? Saya lahir di Karawang, cuman orang tua asal Palembang semua. Asal Palembang. Ya. Oke, untuk pempek Cindo ini berdiri dari tahun berapa sih, Mas? Itu di tahun 2019 waktu Covid. Oh. Berarti ketika lagi gencar-gencarnya Covid Ya. baru pembukaannya. Ya, itu baru pembukaan karena sebelumnya kerja di salah satu perusahaan terus dia yang kontrak karena habis Covid itu dia susah nyari kerja. Iya, betul. Makanya saya lari ke UMKM. Berarti saat itu langsung produksi di rumahan atau langsung pembukaan di Alfamidi ini atau bagaimana, Kak? Sebelumnya emang udah dagang di rumah. Cuman mungkin ngelihat peluang bisnis di UMKM kan lumayan ya. Jadi ya iseng-iseng aja nyoba di dagang di luaran. Selanjutnya saya akan mempertanyakan tentang pengolahan tenaga kerja ya, Kak. Kalau untuk sekarang sendiri ada berapa sih orang yang kerja di pempek Cindo ini untuk tenaga kerjanya? Kalau tenaga kerja sendiri untuk yang buat itu ada 2 orang di rumah dan 1 yang jaga di lapaknya sendiri. Oh, berarti untuk bagian dapur hanya 2 orang ya di dalam. 2 orang. Selanjutnya dari awal buka sampai sekarang ada perubahan jumlah karyawan atau enggak? Kalau sampai sekarang sih belum ada. Karena dari lapak pun masih baru 1. Mungkin nanti kalau emang saya buka lapak lagi mungkin ada tambahan. Kalau mungkin kan dalam usaha ini ada jam sepinya, jam ramainya. Kira-kira kalau misalnya sepi sendiri, apakah ada pengurangan karyawan seperti di dapurnya akan dikurangin atau bagaimana, Pak? Kalau itu sih enggak, paling kita ngurangin sih stoknya aja sih. Oh, tetap. Iya. Lanjut ke pengelolaan modal. Di sini modal awal usaha ini dulu dari mana? Apakah modalnya ini pribadi atau ada investor atau bagaimana? Modalnya ini awalnya dari sisa gaji dan Modal juga ya modal pribadi. Terus saya itu dapat dulu itu program Pak Jokowi Ini ya Pak karyawan yang sebelum dia masuk itu ya? Iya. Prakerja. Prakerja. Iya, betul. Ya, dapat modal dari situ. Untuk pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar apa sih dalam pengelolaan modal ini? Apakah pengeluaran operasional seperti gaji, karyawan, bahan baku, listrik atau lainnya? Kalau saya sendiri itu paling di modal karena modalnya di bahan baku ya. Bahan bakunya ini kan naik turun terus. Ya. Tiap tahun pasti ada kenaikan. Nah, itu paling sih kendalanya. Berarti harus nyiasatin di mana bahan baku ketika naik atau turunnya ya? Untuk selanjutnya biasanya kalau misalnya modal itu mulai menipis nih ketika kayak mungkin penjualannya sepi atau tidak adanya pelanggan, itu kira-kira apa sih untuk menjadi cara untuk mengevaluasi akan hal tersebut? Nah, kalau itu kan saya kan main di online food juga. Nah, kita menyiasatinya itu kita pakai promo biasanya di online food. Jadi lebih stabil saat minat penjualan itu turun. Minat pembelian turun. Oke, berarti ketika adanya penurunan pembelian ketika di offline store ini masih ada peminatnya di online store. Lanjut pada bagian bahan baku. Pada bahan baku pempek biasanya belinya sering di mana dan dalam jumlah kualitatifnya itu seberapa banyak? Kalau bahan baku sih macam-macam saya. Ada yang di Pasar Karawang dan juga ada bahan baku yang langsung dari Palembang. Oh, ada yang langsung dari Palembang Ya, juga? itu dari gula merah. Gula merah itu untuk cuka pempeknya. Ya. Itu supplier ya? Iya. Supplier. Oke. Dilanjutkan saat menghadapi kendala seperti penurunan penjualan, apa tahap pertama yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalahnya dan mencari alternatif solusinya gimana nih? Misalnya konsultasi dengan orang lain atau langsung riset sendiri terhadap pasar ketika adanya permasalahan di offline store atau di online store-nya itu sendiri.
Kalau itu gimana ya? Paling kita ngeriset yang stok pempeknya juga yang tadi ya. Kita kan main di stok pempek di tanggal-tanggal tertentu itu kita bikin kurang dari sekian di tanggal tertentu waktu orang gajian tuh kita naikin stoknya. Jadi untuk ngebalikin waktu dia minus kemarin. Oh iya, jadi ada tutup Iya. gitu ya. Lanjutnya pastinya kan supplier kadang ada stok, kadang enggak ya. Pernah nggak sih ketika ada permasalahan mungkin apalagi ketika COVID gitu, mungkin supplier juga ada agak tergoyah lah untuk penjualannya. Pernah nggak melakukan pergantian supplier ketika supplier utamanya ini terdapat masalah? Pernah, itu kita yang agak susah di stok ikan. Oh. Kalau di Karawang ini kan saya cuma nemu ada beberapa doang di pasar Karawang. Iya. Kadang kalau susah kita langsung ke pelelangan. Itu paling. Jadi itu yang paling susah ya Iya. untuk ikan. Untuk biasanya sendiri ikan cuman ke pasar aja atau nyoba langsung ke daerah-daerah pesisir Karawang atau gimana? Itu pernah ke daerah Ciparage sama yang di daerah Sedari. Sedari loh. Oke. Untuk bagian pemasarannya, biasanya jualan pempek Cindo ini promosinya lewat apa sih? Apakah offline aja ketika penjualan seperti ini atau juga menggunakan sosial media atau online shop lainnya? Kita main di promo online food. Online food. Seperti Grab, Shopee, terus GoFood. Di situ udah ada promo-promonya. Jadi saya pakai di situ aja. Berarti menggunakan aplikasi-aplikasi ya. Untuk selanjutnya menurut Mas nih, usaha ini sekarang lebih sepi atau enggak dibanding awal mula peluncuran ide untuk melakukan offline store-nya ini? Ini udah lumayan meningkat dari beberapa tahun. Tahun pertama mungkin masih coba-coba ya, coba Mencari lihat pasar ya? Cari market. Kalau sekarang ya udah alhamdulillah udah jalan. Sudah ada ininya juga ya, langganan-langganan Nah, kalau setia. tahun 2019 itu berapa persen tuh Mas per ini? Wah, kecil. Kecil ya? Kalau kurang dari 100 piece per hari. Oh, 100. Itu dari 2019 sampai 2021. Oh, berarti kurang dari 100 piece gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira selama ini gitu kan promosi kan hanya menggunakan aplikasi ketiga ya seperti Iya. Grab, Shopee Food atau Gojek ya. Kira-kira promosi apa sih yang paling menguntungkan di tiga aplikasi tersebut? Dan yang paling berkesan lah untuk meningkatkan penjualan? Itu ada di GrabFood. Itu namanya Grab Booster. Nah, di Grab Booster itu jadi penjual itu memang dipatok harga komisi yang lebih gede. Cuman kita bisa pakai semua promo yang ada di Grab. Enaknya di situ. Terus juga itu yang menunjang penjualan kita itu bisa tinggi dari yang lain. Untuk terakhir pertanyaan ya, dari semua kendala di pengelolaan tenaga kerja, modal, bahan baku, dan pemasaran, keputusan mana sih yang paling menantang? Dan bagaimana proses pengambilan keputusannya? Yang paling menantang modal. Modal ya? Modal ya? Iya. Modal. Karena mungkin ketika end kontrak itu juga agak mikir untuk kedepannya ya mungkin ya. Itu untuk modal selanjutnya, terus untuk biaya operasional yang lainnya itu kan berasal dari modal awal. Iya. Nah, itu yang paling susah, paling apa ya? Ya paling susah di otak-atik itu modal pasti. Karena ini juga ya harus memikirkan kedepannya Iya. juga ya bagaimananya. Oke, masih ada satu lagi ya. Satu lagi nih kak. Ini udah nih. Oh, udah. Oh, tadi. Udah. Oke, sekian aja ya dari kami. Makasih banyak untuk mengganggu waktunya. Iya, apa-apa. Makasih juga untuk sharing-sharing terkait dengan pengalaman UMKM-nya. Semoga untuk kedepannya bisa membuka cabang yang lebih banyak Amin. lagi ya. Amin. Dan juga akan sukses terus akan PMP-nya. Amin. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Makasih. Makasih, Kak. Ya.
Berikut ini adalah hasil wawancara dari observasi UMKM Pempek Cindo. Di sini ada latar belakang. Pempek Cindo Alfamidi Unsika ini didirikan pada tahun 2019 saat masa pandemi COVID-19. Sang owner, Andre Firmansyah, sebelumnya bekerja di perusahaan dan setelah kontraknya habis, ia memilih untuk membuka usaha UMKM karena sulitnya mencari pekerjaan. Awalnya, usaha ini dimulai dengan berjualan di rumah. Namun, melihat potensi pasar, ia memutuskan untuk memperluas usaha ke UMKM dengan membuka lapak di Alfamidi Unsika. Berikut ini ada pengelolaan tenaga kerja. Yang pertama, jumlah karyawan. Hingga saat ini, Pempek Cindo memiliki 3 karyawan, yaitu 2 orang yang memproduksi pempek di rumah dan 1 orang yang menjaga lapak di Alfamidi Unsika. Apakah ada perubahan jumlah karyawan? Belum ada. Perubahan jumlah karyawan karena lapak yang ada saat ini baru 1, jadi belum ada perubahan jumlah karyawan. Jika membuka lapak baru, owner berencana untuk menambah karyawan. Apakah ada penurunan penjualan? Bagaimana jika misalnya ada penurunan penjualan? Nah, jika terjadi penurunan penjualan, owner tidak mengurangi jumlah karyawan atau jam kerja, melainkan hanya mengurangi stok pempek yang dijual. Berikut pengelolaan modal. Nah, di sini modal awal adalah modal usaha yang berasal dari sisa gaji kerja, yakni modal pribadi, dan program modal prakerja dari pemerintah. Tantangan pengelolaan modal. Nah, di sini tantangan utamanya adalah fluktuasi harga bahan baku yang sering mengalami kenaikan akibat inflasi. Di sini strategi mengatasi modal menipis. Nah, jika penjualan menurun, Pempek Cindo memanfaatkan promo di online store seperti GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood untuk tetap menarik pembeli dan menjaga stabilitas penjualan. Berikut ada pengelolaan bahan baku. Dari mana sumber bahan baku? Apakah supplier? Nah, Pempek Cindo ini membeli bahan baku dari berbagai supplier dengan sebagian besar bahan bakunya dari Pasar Karawang dan Palembang, termasuk gula merah untuk bumbu cuko pempeknya. Nah, di sini bagaimana mengatasi kendala bahan baku? Jadi saat stok bahan baku menipis, terutama ikan, owner melakukan riset pasar dan mencari alternatif, bahkan sampai mencari ikan langsung di pelelangan ikan di daerah pesisir Karawang. Nah, apakah ada penggantian supplier? Pempek Cindo pernah mengganti supplier, terutama supplier ikan karena masalah kualitas dan ketersediaan stok. Pemasaran. Saluran pemasaran Pempek Cindo ini mengandalkan promo di aplikasi makanan online seperti GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood yang menyediakan berbagai promo menarik. Perkembangan penjualan. Nah, dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, penjualan Pempek Cindo kini meningkat gitu. Pada tahun pertama 2019 sampai 2021, penjualan masih kurang dari 100 piece per hari, sedangkan saat ini sudah lebih dari 100 piece per hari. Promo paling menguntungkan. Nah, di sini promo Grab Booster di aplikasi GrabFood ini sangat membantu karena memungkinkan Pempek Cindo ini untuk menggunakan semua promo yang ada di Grab yang membuat penjualannya lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing. Apa pengambilan keputusan yang paling menantang di antara pengelolaan tenaga kerja, modal, bahan baku, dan strategi pemasaran? Menurut sang owner, keputusan yang paling menantang adalah pengelolaan modal karena semua biaya operasional dan kebutuhan usaha bergantung pada modal awal. Owner merasa kesulitan dalam merencanakan modal untuk keberlanjutan usaha, terutama di tengah fluktuasi harga bahan baku. Sekian dari kelompok 1. Thank you so much for watching.